Ustaz, kalau tadi kita berbicara tentang timun suri yang menjadi berkah juga bagi para petani di bulan Ramadan ini, nah ini juga banyak cara dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang menghias masjid dengan pernak-pernik berbentuk ketupat. Seperti apa hasil tampilan masjid tersebut? Berikut liputannya. Kurang dari beberapa hari lagi, bulan suci Ramadan akan tiba. Seluruh umat muslim di berbagai belahan dunia tentu saja menyambut bulan suci ini dengan sukacita. Beragam cara dapat dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan cara menghias masjid seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sejumlah warga mulai dari anak-anak hingga orang tua nampak sibuk dan bersemangat membuat ornamen ketupat berbahan dasar pita plastik berwarna-warni di serambi masjid. Jenis hiasan yang digunakan pun beraneka ragam, mulai dari ornamen ketupat berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Aneka hiasan ketupat itu nantinya akan digantung di area luar masjid dan ada pula yang digantung di sepanjang jalan desa. Agar terlihat lebih menarik dan bersinar, lampion ketupat tersebut juga diberikan lampu kelap-kelip yang berwarna-warni. Dalam rangka menyambut Ramadan, kami mempersiapkan yaitu kupat raksasa, di mana dalam pandemi ini kita harus menjaga protokol kesehatan, tapi kita juga harus menyambut Ramadan supaya warga itu merasa senang, bahagia dalam menyambut Ramadan ini. Warga pun berharap kegiatan membersihkan serta menghias masjid ini dapat turut menyemarakan datangnya bulan suci Ramadan agar nantinya warga tertarik datang ke masjid untuk beribadah. Yulianto melaporkan dari Salatiga, Jawa Tengah. Masya Allah, Ustaz, tadi kita melihat bagaimana antusias warga di sekitar masjid setempat yang menyiapkan masjid mereka agar bersih menyambut bulan Ramadan dan juga tampil cantik dalam bulan Ramadan nanti. Semoga tentu saja diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi warga setempat untuk beribadah di bulan Ramadan. Ustadz, tapi apakah sifat atau sikap yang dilakukan tadi oleh warga ini masuk dalam berlebih-lebihan atau bagaimana menurut Ustadz? Saya kira alhamdulillah ya. Jadi Masya Allah, kan kita ini marhaban. Kalau marhaban itu menyambut dengan rohbun, dengan hati yang lapang, hati yang terbuka, berarti kan kegembiraan. Sebagaimana kita menyambut tamu, kalau kita mau menyambut tamu ke rumah datang kan siapin kuenya, bersih-bersihin tuh rumah gitu ya. Tamu mau datang kan begitu, tamu negara kalau mau datang, waduh disiapin semuanya kan. Bahkan balihonya semuanya kalau tamu negara yang mau datang gitu. Ini kan yang mau datang ini udah lebih dari tamu negara dan semuanya. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat ini mau datang. Karenanya kita memang perlu menyambutnya dengan kegembiraan. Nah, tadi ya di Masjid Miftahul Jannah tuh kan, itu udah kunci surga tuh ya. Itu semua masjid ya, biasanya memang kemudian kan ini kan pandemi ya. Di tahun kemarin tuh kita tidak mendandani masjid, kenapa? Karena kita tidak boleh ke masjid. Tapi di tahun yang sekarang sudah mulai ada beberapa masjid yang memang daerah hijau ya, artinya daerah yang tidak berbahaya untuk permasalahan terpaparnya pandemi atau virus COVID ini sudah mulai walaupun dengan prokes, tapi kemudian berdatangan orang ke masjid. Mudah-mudahan masih tetap hati-hati dengan prokes dan lain-lain. Tapi mendandani masjid ini sesuatu yang baik sekali, membersihkannya, terutama ya kebersihannya. Kemudian dia mendandani ini agar supaya masjid ini menarik gitu ya. Cuman saya ngelihat tadi kok ketupat, biasanya ketupat baru 2 minggu terakhir tuh. Biasanya yang pertama-pertama didandani hilal dulu ya, bulan Sabit dan lain-lain. Tapi ya tidak masalah lah, itu kan estetikanya ya. Tapi ya ayolah semua masjid dandani saja, insya Allah kan. Kemudian kita bisa tarawih, bisa semuanya. Bisa kemudian nanti mudah-mudahan boleh iktikaf dan lain-lain. Tapi ingat tetap ya, ini pandemi virus masih ada, karenanya prokes ingat tetap harus dilaksanakan, jangan sampai kita lalai. Baik Ustaz, alhamdulillah. Berita dan tausiah tadi menutup jumpa kita di segmen 2 Muslim Update. Terima kasih Ustaz Erik atas waktu, ilmu dan tausiahnya yang insya Allah bermanfaat bagi semua pemirsa Ajwa TV. Amin.